Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi syara'a lana as-siyama fi syahri Ramadan syahrul ibadah wa syahrul maghfirah sayyidus syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah Maghrib Masjid Nurul Iman Selain Atas Kota Padang Panjang yang kami hormati, tidak lebih dari setengah bulan, mungkin 14 hari lagi kita kembali ketemu dengan bulan Ramadan untuk tahun 1446 Hijriah. Dan ini memang terasa sangat cepat, masih segar dalam ingatan kita betapa kita telah merayakan Ramadan kemudian disambut dengan Idul Fitri pada tahun yang lalu. Ini bahagian dari tanda-tanda bahwa zaman itu sudah hampir berakhir, di mana dirasakan waktu itu berjalan sangat cepat. Terlepas dari itu semua, bagi orang-orang yang beriman, kedatangan bulan Ramadan setiap tahun itu adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Kita berdoa di akhir Ramadan tahun lalu, akankah umur kita masih dipanjangkan oleh Allah? Kemudian kita ketemu kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sehingga dalam setengah bulan ke depan kita masih hidup, sehingga kita kembali masuk ke bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita menunggu kedatangan bulan suci Ramadan? Karena memang Ramadan seperti paket yang ada di dalamnya yang kita sudah tahu dan pernah mengamalkan, itu hanya diberikan kepada umat Muhammad. Jadi hanya diberikan kepada umat Muhammad kita ini. Kalau seandainya umat-umat selain Islam itu masih ada sampai hari ini, umat Nabi Musa, umat Nabi Daud, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan sebagainya, pastilah mereka itu akan menuntut kepada Allah, kenapa Ramadan dengan segala macam pernak-perniknya seperti itu hanya diberikan kepada umat Muhammad saja, tidak pernah diberikan ke kami. Pasti umat-umat itu pada menuntut. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, Allah itu adalah innallaha alimun hakim. Allah itu maha tahu dan Allah itu maha bijaksana. Karena kebijaksanaan Allah itulah Ramadan yang seperti ini hanya diberikan kepada umat Muhammad. Nah, dalam hal apa kenapa hanya kepada kita diberikan, dan kita juga antusias untuk menyambut kedatangan? Nah, itu kita jawab dengan pengajian malam ini. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sebenarnya ada dua sisi jawaban, yaitu sisi lahir dan sisi fisik. Nah, pertama kita jawab dulu dari sisi lahir. Nah, manusia ini adalah makhluk yang oleh Allah diciptakan sangat sempurna. Jadi awakku sangat sempurna. Bahasa manusia adalah makhluk paling sempurna itu bukan berdasarkan kesepakatan ini mama, bukan perda dari wali kota, dari bupati, dari gubernur atau kepres.
Tapi manusia makhluk yang paling sempurna itu langsung SK-nya dari sang yang menciptakan seluruh makhluk termasuk manusia. Bunyi SK-nya itu adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami jadikan manusia itu makhluk paling sempurna. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, di dalam menafsirkan ayat ini itu kan surat At-Tin itu banyak sekali penafsiran-penafsiran, tidak saja dari segi biologis susunan alat tubuh, tangan, kaki, kepala, dari segi letak dan posisinya itu sempurna. Kepala bagian yang paling dibutuhkan di dalam kehidupan, otak ada di situ, itu paling atas. Kaki adalah sebagai alat transportasi jalan, buatannya lebih besar dari tangan. Tangan adalah alat untuk bekerja. Nah, betapa tangan itu mudah sekali digerakkan ke muka, ke belakang, kiri kanan, dan ada jari. Bukan saja dari sisi susunan biologis tubuh manusia, tapi yang paling penting adalah manusia itu dilengkapi dengan perangkat yang memang sangat dibutuhkan dalam hidup. Dalam hal ini adalah adanya akal, adanya nafsu. Nah, dalam adanya akal, adanya nafsu ini, maka manusia menjalani kehidupan ini berbeda dengan makhluk lain. Disitulah letak ending nilai manusia, pertemuan antara adanya akal dengan nafsu. Nah, oleh karena itu berbedalah manusia dengan makhluk lain. Kalau binatang hanya nafsu saja, kalau malaikat hanya akal saja, tapi manusia keduanya dikolaborasi. Ada akal, ada nafsu. Bagi yang hanya diberikan satu nafsu saja ataupun akal saja, itu terjadi stagnasi. Bantu atu ka bantu atu se. Tidak pernah terjadi perubahan dan perkembangan dalam segala hal. Burung balang termasuk jenis binatang itu 20 tahun yang lalu kita berjumpa dengan sarang balang terdiri dari urat-urat. Kemarin-kemarin berjumpa sarang balang masih tetap seperti itu, tidak ada perkembangan. Tidak ada perkembangan. Baik itu balam Indonesia maupun balam luar negeri, sama saja. Nah, begitu juga pada makhluk lain seperti kerbau, sapi. Bunyi kabau 10 tahun yang lalu, kecilnya, kecilnya kalau sapi, be kalau kambing. Ya, sampai hari ini kambing tetap seperti itu juga bunyinya. Tidak ada terjadi perubahan. Baik kambing lokal maupun kambing regional maupun kambing bule. Sama saja. Tidak terjadi perubahan itu ke itu saja. Waktu kita masih kecil-kecil dulu, ambo tinggal di Masjid Inoliman, ko baru ulang ke Padang, tiba dari Mancur, basuh baru sampai kini tetap yang DR Mancur itu tidak ada perubahan. Nah, itu kalau makhluk yang hanya diberikan nafsu saja. Oleh Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa, mereka-mereka ini di antara dua tanda kurung adalah binatang, itu dimodali hidupnya dengan insting yang tidak terjadi perubahan dari mama ke kemanakan, dari orang tua ke anak. Itu kayak itu saja. Bagaimana caranya mama baru mencari makan 20 tahun yang lalu sampai ke kemanakan baru sampai kini tetap seperti itu cara cari makannya. Buah nan sadang rimbun nyopanje, kemudian kalau lah habis pindah ke tempat lain, kalau sedang ada buah batamu dua bajigo bacakak mana-mananya naunapek, tetap seperti itu sampai hari ini. Nah, itu dalam dunia binatang, termasuk ayam, itik, kelinci, kucing, segala macam. Sebut sajalah angka 7, tetap tidak ada perubahan. Begitu pula dalam dunia malaikat. Dunia malaikat juga tidak ada perubahan sama sekali, itu ke itu saja. Nah, kita kan tahu bahwa jumlah malaikat itu sangat banyak. Ustaz Zalia, sangat banyak, tak terhitung. Walaupun yang wajib diketahui itu hanya 10. Ada malaikat yang menebar rezeki, Mikail. Ada malaikat yang tukang jemput wahyu,
ada malaikat yang di kiri kanan manusia, raqib atid, kiraman katibin, ada malaikat mukanang ke dalam kubur, ada malaikat yang menjaga pintu surga, menjaga pintu neraka, ada yang bertugas meniup trompet. Itu kalau diurut ada 10 itu. Itu yang wajib diketahui. Nah, masing-masing punya tugas yang tidak pernah job description-nya itu dibagi sama yang lain. Nah, coba kalau seandainya saya tanya kepada Bapak dan Ibu, Jibril masihkah ada kesibukan sampai hari ini? Jibril? Enggak lagi. Karena Jibril itu tusinya adalah tutupoksinya mengantar jemput wahyu dari Allah ke Rasul. Tidak ada lagi kerjaan karena Rasul terakhir bukan ada, malah sudah meninggal. Tapi bagaimana dengan kesibukan malaikat maut zamaniyah kira-kira? Nah, tentu sampai kini sangat sibuk zamaniyah, apalagi musim bencana alam atau gempa bumi dan sebagainya, tentu sangat sibuknya si zamaniyah ini. Sulit kita membayangkan betapa sibuknya zamaniyah. Apa waktu musim tsunami Aceh kemarin atau gempa bumi Sumatera Barat tahun 95-97 itu, entah berapa sibuknya zamaniyah. Nah, di samping sibuk, tidak pernah kepikir itu. Malaikat Jibril melihat teman sudah sibuk kayak begitu, tidak pernah kepikir, ya Allah, daripada saya free tidak ada kerjaan kayak begini, bisa tidak saya diperbantukan kepada malaikat zamaniyah atau malaikat maut? Kasihan teman saya sangat sibuk, sementara saya diam-diam saja. Tidak lo terpikir dek Jibril waktu itu. Atau sebaliknya, zamaniyah malaikat maut juga, ya Allah, udah capek saya ya Allah, kemarin udah sekian ribu saya cabut nyawanya, hari ini banyak, besok banyak lagi, bisa tak Jibril diperbantukan ke saya? Juga tidak pernah ada terpikir kayak begitu. Kenapa? Karena malaikat itu hanya punya akal saja, dan akal malaikat itu akal basit, akal yang bersifat kaku, akal yang hanya gunanya untuk kepatuhan kepada Allah. Nah, bagaimana dengan manusia? Nah, manusia itu beda. Termasuk jamaah masjid Nurul Iman. Masuk enggak Bu Yalizar? Masuk. Nah, apa bedanya? Pertama, bedanya ada akal, ada nafsu, dikolaborasi. Dengan pertemuan atau perpaduan akal dan nafsu itu, manusia memiliki karakteristik hidup yang amazing pula, yang istimewa pula dibanding dengan yang lain. Apakah keistimewaannya? Kehidupan manusia bergerak, harakah, bergerak. Bagaimana pergerakannya? Makin lama makin maju, makin lama makin hebat, makin modern. Wah, sajiwa Nurul Iman dulu nak bantu aku gitu. Jauh aja, rendah dulu, kayu dulu. Nah, makin lama makin modern hari ini. Setiap hari tambah 2 tingkat lagi kan bisa. Ya, terjadi perubahan di dalam kehidupan. Kenapa terjadi perubahan? Karena ada nafsu. Nafsu yang dikolaborasi dengan akal. Nafsu itu adalah sumber segala keinginan. Yang namanya nafsu selalu ingin cepat, ingin indah, ingin lezat, dan ingin segala wah. Apa yang diinginkan oleh nafsu dicarikan jalan cara mendapatkannya oleh akal. Itu dalam kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu, anak tak kutip dari kecil abad. Manusia makin lama makin maju. Maka umat yang paling maju itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena itu umat terakhir. Di zaman umat Nabi Musa belum ada handphone. Di kalangan Bani Israel belum ada kapal terbang. Sedangkan bagi pengajian miklun ada kayak tu. Di zaman Nabi Muhammad waktu hidup belum ada mic. Yang baru ada suara lepas. Itu juga ada kaitannya dengan sejarah menara. Setiap masjid ada menara. Kenapa ada menara? Sampai orang azan. Anaknya bila kata. Makanya dalam kajian hadis, ketika muazin itu azana muazin azan, hayya 'alas shalah, sunat diputar ke kidal. Hayya 'alal falah, sunat putar ke suara. Kenapa diputar? Supaya terangan sebalik, sebab mi nak ada.
Nah, terjadi perubahan. Apa perubahan? Disebabkan oleh tuntutan. Rupanya setiap ada pilkada muazin nak mendapat suara terbanyak, tetap beliau je malanu aja nak dapat. Sementara umurnya lah tua. Sedangkan ini perlu untuk manggil kateh. Biasanya hari Jumat sang ada balik katanya pas waktu masuknya coba dateh. Kini dah lah tua, angoklah sasah. Kalau hari Jumat itu sudah subuh lah nyawa soal tua manggil. Kau nak tak aja lah. Waktu masuknya di tengah baru tu nak mau dibayar tengah tu dah. Nak taluk manjek leh. Akhirnya dicari nang lain nang gadang suara. Kau ndak warah gadang otak namanya. Berpikirlah manusia mengalami atau menemukan perubahan, dibuatlah mic. Pakai toa pengeras suara. Sehingga tidak perlu lagi muazin naik kateh, toa dan tang kateh. Dek toa dia tang kateh sehingga 8 mata angin malah, bukan timur, barat, utara, selatan, sebalik selapan. Karena sudah selapan, maka terjadi perubahan juga dalam hukum al-fiqhu harakah. Kaji Pak Zal, Ustaz Zal itu dulu. Fikih itu bergerak, sehingga orang yang azan pakai mic ndak ada putar suuk putar kidal. Habis. Sebab kalau putar suuk putar kidal tentu sakuduang terengah keluar. Hayya 'alas shalah, sudah terengah leh. Kenapa diputar? Makanya al-hukmu yadurru al-ma'al-ilah. Hukum itu disebabkan ada sebab. Kalau sebabnya hilang, hukumnya hilang. Jadi kalau masih ada muazin yang putar-putar, dia azan pakai mic tapi putar-putar, itu artinya kepalang ajar itu. Belajarnya setengah. Kan sunat ustaz ya. Sunat di waktu mic lu nado. Ala domin ado putar le, putar sakari terangah keluar. So muncung tiba di selayang, mi tinggal bisa usang, tentu tidak terangah keluar. Nah, Bapak Ibu hadirin, terjadi perubahan dalam kehidupan manusia. Nah, sekarang saya ingin sampaikan kepada kita, wa nafsi wa ma sawwaha. Diri manusia itu oleh Allah disempurnakan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah masukkan ke dalam diri manusia itu fujuraha wa taqwaha. Bisa saya artikan unsur nafsunya dan unsur akalnya. Manusia itu punya potensi jadi orang jelek, tapi juga berpotensi jadi orang baik. Jadi kalau ada manusia jadi kurang ajar itu tak aneh. Tapi sebaliknya ada manusia terbaik, sangat dermawan, penolong, juga tidak aneh. Karena kedua-duanya manusia punya potensi ke arah itu. Bisa jadi Firaun, tapi juga bisa menjadi nabi, menjadi rasul. Yang namanya manusia. Bahkan bisa yusbihu mu'minan wa si kafiran. Pagi dia mukmin, sore dia kafir. Bisa manusia seperti itu. Karena manusia itu iman yang ada pada dirinya itu yazid wa yanqus. Bisa bertambah, bisa berkurang. Seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, dalam surah Ali Imran Allah mengatakan bahwa hubbus zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Aku masuk awak dalam sadonya kau. So ibu masuk apa? Masuk Bu Yalizar. So Ustaz Zal bagi. Allah menghiasi kehidupan manusia itu dengan hubbus syahwat. Kecenderungan kepada syahwat. Kecenderungan kepada syahwat itulah yang membuat hidup manusia itu menjadi indah, menjadi enak, menjadi lezat. Sehingga ada semacam kenikmatan di dalam kehidupan. Kalau binatang tidak ada itu, hubbus syahwatnya tidak ada. Lawan tuak tu tidak ada pangana itu, tidak ada perasaan itu. Tapi kalau manusia punya hubbus syahwat, ada punya kecenderungan syahwat. Nah, ada beberapa yang digariskan oleh Allah menjadi kecenderungan manusia. Pertama, minan nisa. Manusia itu ada kelezatan dan kenikmatan terhadap lawan jenis. Kalau dia produksi laki-laki, kalau dia laki-laki tentu perempuan. Jadi ada semacam kenikmatan tersendiri kalau seorang lelaki memiliki seorang perempuan. Kalau seorang perempuan memiliki seorang laki-laki, berdua maksudnya. Ada semacam kenikmatan, keasikan tersendiri. Nah, dalam kajian agama kita itu namanya nikah.
Makanya Nabi kita mengatakan an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku. Barang siapa yang benci kepada sunnahku bukan umatku. Jadi orang yang sengaja membujang atau menjanda, tak mau nikah ataupun berpasangan, itu tak benar. Nabi benci. Nah, kenapa? Karena hidup manusia itu memang hubus syahwat minan nisa. Dia akan bergairah, akan nyaman, akan lezat, akan senang menghadapi dunia ini, sakinah, ketentraman kalau dia punya pasangan. Disuruh awak nana apa-apa lah, siang babi hari, malam babi minyak awak. Tak tentu hujan, tak tentu paneh, tak bisa karajo siang, lembur wak malam. Lalu pulang. Itu baru enaknya kalau di rumah ada keluarga yang menunggu, Pak. Betul tidak, Pak? Ada istri, ada anak-anak. Ayah pulang. Oh, nikmatnya bukan main. Coba kalau bapak siang hari malam bebunya. Ndak kayu yang jangan dikapiang, ndak meh bungka dia sah. Bakar aja titiak paluas sampai lembur pulang. Kucing yang menunggunya. Mungkin kena sipak kucing. Kan jadi along kaden kacak kucing. Begitu pula ibu-ibu. Begitu pula ibu-ibu. Ibu-ibu sudah bekerja, mungkin ke pasar menggale segala macam. Coba pulang sampai di rumah-rumahnya kosong. Tidak ada kenikmatan hidup. Nah, makanya minan nisa. Hubbus syahwat itu pertama, the first-nya adalah pertamanya harus berpasangan. Baru ternyata indah kehidupan ini. Itu makna sebuah pertemuan antara laki dengan perempuan dalam Islam disebut dengan nikah, sebuah keluarga. Baru nikmat. Ambona mengko bagairah bantu itu kan dia ada keluarga, ada anak-anak. Kemudian yang kedua, wal banin. Kecenderungan manusia itu dalam hidup Allah sudah mententukan adanya semacam keasikan, kelezatan, kenikmatan punya keturunan. Apalagi keturunan itu abrara, anak yang baik-baik, Masya Allah. Arba'an min sa'adatil mar'i, ada 4 kebahagiaan manusia. Satu di antaranya adalah ayakuna auladuhu abrar, anaknya anak yang baik-baik. Bagi seorang orang tua, kebetulan anak kita nih melapor, wali murid diundang datang ke sekolah. Adapun yang ranking 1 jatuh kepada anak dari Ibu Hamidah. Oh, gadang hati ibu, lenggok-lenggok maju ke bongkok. Masya Allah, anak kita ranking 1, nikmatnya bukan main itu. Orang bertanya, nak nomor berapa? Nang kasawaleh ceknya. Nikmatnya bukan main. Anaknya soleh, anaknya pintar ngaji, juara 1 di sekolah, juara ini, juara itu. Piala berderek di rumah, hasil karya anak. Itu kenikmatan tersendiri bagi orang tua. Itu namanya hubbus syahwat minat. Zuyina linnasi hubbus syahwat. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal qanatiril muqantarah minadh-dhahab wal fiddah. Manusia itu memiliki kenikmatan dan kelezatan kepada memiliki harta benda. Rumahnya yang mengkilat, itu kenikmatan tersendiri. Coba bagi orang yang sudah berpayah-payah membangun rumah, kemudian sudah terbangun rumahnya. Indah rumahnya. Halamannya indah, taman bunganya indah. Ada air mancur lagi. Wah, nikmatnya bukan main. Ketimbang orang yang ngontrak. Itu nikmat tersendiri. Bukan kebanggaan, tapi kenikmatan. Kita tidak membanggakan sama siapa-siapa, tapi ada kenikmatan sendiri, punya harta yang melimpah ruah. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, sebenarnya tidak ada cincin kan tidak masalah. Tapi memakai cincin ini kenikmatan tersendiri oleh siapa saja. Bali sejam tangan 50.000 tu cik, kalau sama sejamnya je konya, tapi agak mahal je sekali. Kok mahal Bu? Ndak jam cawe-cawe kok. Apa kok gak begitu? Karena saya manusia, saya nggak bisa lari dari itu. Ada kenikmatan tersendiri. Maka di hari rayo katibu di Bali jolah baju rayo gak salah. Beli sepatu rayo, rumah bacai. Bahkan di Bali jodah yang gak sekilo duit je kue. Ada semacam kenikmatan wal qanatiril muqantara minadh-dhahab wal fiddah. Ibu-ibu ndak sadang galang cie, kadang 2 galang dan 3 galang. Subang kadang-kadang ada berapa pasang, kalau hari itu subangnya. Baju ada berapa pasang, ada kenikmatan sendiri. Kalau majlis taklim kau bajunya, kalau pi ngaji kau bajunya, pi kantor kau bajunya, pi beralek kau bajunya, kau sepatunya. Kan begitu nak ya? Bahkan bertukar-tukar, ada lezat dan kenikmatan tersendiri.
Bagi laki-laki itu perlu, kalau pergi semayang saji kau pakaian, kalau pergi olahraga kau pakaian. Ada kenikmatan sendiri untuk memiliki wal qanatiril muqantarah. Dia memiliki kebun, dia memiliki ya infrastruktur kehidupan yang lengkap. Wal qanatiril muqantarah minat wal fiddah wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda pilihan. Itu nikmatan sendiri. Kalau kini kuda itu ditukar jo kendaraan. Jadi memiliki kendaraan itu suatu kenikmatan bagi manusia. Mempercepat waktu, memperdekat jarak. Belum dah nak bertukar jo oto pun bertukar-tukar. Memiliki oto itu kenikmatan tersendiri dalam kehidupan manusia. Biasanya tidak ada kendaraan, sekarang sudah ada kendaraan. Akan seperti itu. Bawa kendaraan mau kemari, ngerangkak sama di pesosang ini kan bisa, tapi tidak enak. Ada kenikmatan sendiri melaksanakan atau memiliki kendaraan itu. Namanya wal khayli musawwamah. Dulu kuda-kuda pilihan. Wal an'am, dan memiliki ternak, memelihara burung. Itu kenikmatan sendiri. Burung murai, ketitiran balam, ya disangkuin di muka rumah, bahkan dibuat taman tersendiri. Seperti Raffi Ahmad itu ada taman tersendiri buatnya. Itu kenikmatan memelihara itu. Jadi ada bapak-bapak yang melihara burung, mungkin ayam jantan segala macam, itu tidak salah. Ada ibu yang cenderung punya kucing, tidak salah. Karena memang kita diramu syahwat kita itu oleh Allah. Hubbus syahwat minan nisa. Zuyina linnasi hubbus syahwat. Ada ketenangan memiliki itu dan Allah bolehkan. Wal harth, dan sawah ladang. Saya menemukan di daerah tanah datar itu hampir seluruh sawah di kampung itu punya. Ada orang menggadai nyonya biak, orang menggadai nyonya biak, lainnya punya satu alanya. Ada kenikmatan sendiri punya lahan. Di Bali juga 2 hektar, Bali kat 3 hektar. Ada kenikmatan sendiri memiliki itu. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, namun terakhir yang disebutkan tadi, mulai dari memiliki istri, memiliki suami, sampai kepada sawah ladang dalam surat Ali Imran itu, Allah tutup dengan satu pernyataan. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Seluruh yang aku sebutkan sebentar ini, kata Allah, itu hanyalah kesenangan hidup dunia. Mata'ul hayatid dunya. Hanyalah kesenangan hidup di dunia. Apa maknanya kesenangan hidup di dunia? Semuanya itu hanya berguna ketika kita masih berada di atas dunia. Sawah ladang, kendaraan yang mengkilat, rumah yang bertingkat, harta yang melimpah ruah, kendaraan-kendaraan. Itu hanya berguna selama hayat masih dikandung badan. Kalau hayat tidak dikandung badan lagi, nyawa sudah lepas, awaklah menjadi mai, selamat tinggal semuanya. Wahai rumah yang indah, tinggallah aku pergi dan takkan kembali. Wahai mobil-mobil yang mengkilat, 10 auto di rumah tuh, selamat tinggal, aku pergi tak kembali. Bahkan cincin di jari dirului kawan, galang di tangan diambil kawan, kaluang di liya dibuka kawan, bahkan subang di telingo diranggut kawan. Ada kawannya di daerah Cilabu, Batu Sangka tu giginya gigi ameh dicuki dek kawan. Zalika mata'ul hayatid dunia. Karena itu adalah kehidupan dunia. Jam tangan apa nanti wak sebentar, kan yang gatal kepanjangan antara lah dia ambil lu kawan. Dia ambil kawan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sebagai seorang mukmin yang beriman, apa yang kita tangkap sinyalnya dari situ? Hidup kita bukan hanya di dunia saja. Dan itu keyakinan, ada hidup setelah hidup. Dan itu harga mati. Itulah mengkonyok siang wari malam berminyak. Termasuk awak adil malam kini masajid Nurul Iman. Karena dewa sadar ada hidup setelah hidup. Kan tak ada dapat piti tiba sekarang nak. Ketidiang jalan sendiri keluar lainnya. Tapi apa yang mendorong kita? Kita sadar bahwa setelah hidup ada hidup, ada akhirat.
Nah, kalau ada akhirat, disitulah khalidina fiha abada. Itulah hidup yang kekal. Itulah hidup yang sesungguhnya. Nah, kalau itu hidup yang kekal, itu hidup yang sesungguhnya, akankah kita lengah oleh karena kehidupan dunia yang bersifat sementara? Akankah kita dilengahkan, dilalaikan, diporak-porandakan, dicentang perenangkan oleh sederetan yang barusan disebutkan tadi? Tentu kita tidak mau. Makanya qad aflaha man zakkaha, yang akan keluar sebagai pemenang di dalam kehidupan yang begitu panjang ini adalah manusia-manusia yang berupaya membersihkan diri. Wa qad khaba man dassaha, dan yang akan kalah total adalah yang membiarkan dirinya kotor. Nah, bagaimana bersih diri, bagaimana kotor? Nah, Bapak Ibu, memang sih kita cenderung kepada istri, cenderung kepada suami. Bersuamilah dan beristrilah, beranaklah, berharta limpah ruahlah, berkuda-kuda pilihanlah, berharta bendalah, bersawah ladanglah. Tapi jangan sampai itu semua menyempatkan kamu lupa bahwa hidupmu bukan hanya di dunia saja. Artinya apa? Perlu syahwat, hubbus syahwat tadi terkendali, nafasunan terkendali. Ambillah sadonan peralu. Kulu wasrabu wala tusrifu. Sebab kita diingatkan oleh Allah, kalau kita tidak hati-hati, kita akan larut. Aneh Bapak Ibu, ada penjahat mencuri, ditangkap oleh polisi, masuk penjara, sadar dalam penjara, menangi-nangi, tidak kamu ulang lah Pak. Awalah sadar Pak, setiap hari berzikir, sholat, baca Quran, sehingga sipir-sipir di penjara itu bilang, kau naklah sadar Pak, asabayo nak yo 2 bulan dia boleh keluar. Sapas 2 bulan lagi keluar bebas. Mau kasih Pak, mau pulang Pak. Seminggu setelah itu ada orang tertangkap, ini udah tangkap balik. Kan ada yang begitu kan? Ada. Tertangkap lah balik. Tu balik along kamar dia. Itulah Pak, ada gara-gara kawan lupa. Bikin ni awak yang mana janji Pak. Awak stay mo beralu hukuman awak jalan ni Pak. Juga lama kan kini kan setahun Pak. Awak yo sadar mana. Lah cukup setahun keluar. 2 bulan sudah itu terangah. Kira malano kalau balik. Kenapa terjadi seperti itu? Itulah manusia. Hanya satu kalimat, mana tahan. Mana tahan. Makanya orang-orang yang akan keluar sebagai pemenang adalah ya ayatuhan nafsul mutmainnah, yang memiliki nafsu tapi nafsu yang tenang. Itu yang keluar sebagai pemenang. Awakku memiliki sifat yang samanya Bapak Ibu. Namanya esensial kapital, namanya sifat dasar. Setiap kita, Ambo, Ustaz Zal, Ibu semua ada sifat dasar kita, dan kita musawi, sama sifat dasar kita. Sifat dasar awak, Ambo sama tujuannya tadi bangkanya. Takuruang nak di luar. Tapi itu sama kita tanya. Biar itu Ustaz Zal itu mah. Takuruang nak di luar. Tapi nak datang, nak menjual, nak mahal, nak membeli, kamu tu dah beda tu. Cuman bagaimana caranya agar tidak melakukan yang salah semuanya. Kalau menjual, nak mahal, membeli, nak murah tanpa ada aturan, dipaksa saja menjual murah sama kita. 1.000 ya. Kalau tidak awas. Iya Pak, kami itu sudah. Tapi ada aturan sehingga yang membeli senang, yang menjual puas. Ada harga standar, ada aturan. Nah, Bapak Ibu hadirin, kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan makhluk punya akal, punya nafsu. Wajar sih, manusiawi. Kalau mencari baju kawan rajak pada baju awak, kan juga tersirup darah. Dan itu biasa, tidak berdosa itu. Tidak berdosa begitu dong. Asalkan tidak keluar dalam sikap dan perilaku, is never mind.
Memang dikehendaki begitu. You taguti hatinya mencelik rumah orang rancak, taguti awak. Mencelik anak orang pintar, taguti awak. Mencelik baju orang rancak, terguti di sini. Ghalli. Ghalli bahasa Arab, gali bahasa awaknya. Tambah dari bahasa Minang, galitia. Ayo bitunanya. Tapi kalau ada yang tidak tergeliti melihat baju teman agak bagus, jam tangan teman tinggi pada awak, ndak tergeliti lah. Atau terpaksa bawa ke rumah sakit itu orang tu. Ada yang salah itu. Nilai foto. Ada yang salah, tak salah lagi itu. Perlu dibawa psikiater itu. Cuman masalahnya bagaimana? Kalau mencelik rumah rancak, rumah orang rancak, tak geliti awak. Mencelik jam tangan rancak, tak geliti awak. Mencelik baju orang rancak, tak geliti awak. Mencelik anak orang pintar-pintar, tak geliti awak. Dijadikan itu sebagai motivasi. Sehingga awak rajin bekerja, awak taat pula, awak sungguh-sungguh pula. Is the best. Itu rancak tu. Tapi mencari atau orang baru tergeliti awak, lalu berniat dalam hati, tungtung pacabannya. Itu tak boleh tu. Itulah salah tu. Di sekolah Bapak Ibu, kita sangat perlu nafsu yang terkendali. Dan tingkat syahwat umat Muhammad itu agak Bapak Ibu. Karena umat Muhammad itu cerdas. Nyurang cerdas kok, cirinya 3. Pertama, orang cerdas kok kebutuhannya banyak surang saya. Nang kedua, orang cerdas ko berani bagak. Nang ketiga, orang cerdas ko sulit diatur. Makanya perusahaan-perusahaan nyeleneh dia tak mau mengambil karyawannya itu yang pendidikannya tinggi. Sebab kalau pendidikannya tinggi, cadiaknya pada awak dijual tagaknya dua sama. Kan acok lalu di situ kan masih ada sekali-sekali nak bendi. Di bendi itu ada 2 makhluk Tuhan tu. Pertama manusia, yang kedua kuda. Kuda 1, kusir 1. Mana cerdas, kuda apa kusir? Jawab sajalah, enggak apa-apa. Mana lebih cerdas, kusir apa kerbau? Kusir apa? Kuda. Kusir, kusir lebih cerdas. Siapa dapat barek kada jauh? Kuda. Piti siang ame. Nah, itu dia barangnya. Jadi kalau bodoh kada jawab barek. Piti seketek. Kalau cadia kada jawab seketek. Piti banyak. Itu alam. Itu alam. Ada bekerja dengan otot, ada bekerja dengan otak. Kalau kuda dengan otot, ya itulah dapat paling sagu ke sore. Tapi kan udek kusia kau yang bekerja dalam otak, silakan kau iri. Lah 3 kali selayang nyonya meri, 4 kali selayang nyonya meri. Ya terpaksa itu tugas awak. Tapi ada piti kusia ngamai terus. Dan kuda tidak bisa bilang sama kusir sia je. Kalau 4 kali kesaliang dan yang kali mau orang lain tak bisa. Tak bisa dah. Tugas awak job description awak lah jaleh. Tukang iri wang, tukang laci yang ada. Sudah ada. Nah, oleh karena itu sangatlah perlu kita mendapatkan sebuah nafsu yang terkendali. Apapun profesi kita, dimanapun kita berada, nafsu kita harus kendali. Kalau kita hidup dengan nafsu yang tidak terkendali, itu celaka. Aspu profesi. Menjadi seorang pedagang nafsu tidak terkendali, rawan menambah mengurangi timbangan. Menjadi pegawai, menjadi pejabat, tidak terkendali nafsu, rawan korupsi. Menjadi seorang yang punya wewenang, tidak terkendali nafsu, rawan menyalahgunakan wewenang. Nah, jadi perlu, lantaran perlu, dan yang paling parah tiba di umat Muhammad. Dan 3 tadi lepas sabikan, umat Muhammad itulah cadia-cadia. Orang cadia makin sulit diatur. Orang cadia banyak kebutuhan. Orang cadia berani. Sangkewa zaman bodoh dulu, murasa kan gitu aja. Menangis jangan orang mati dalam mantu. Lah ni yang soal. Bila nak zaman kini nak mantu lah Pak. Orang mati dalam tak ada orang aja. Lah cadia. Oleh karena itu Bapak Ibu bagaimana? Allah Subhanahu wa taala, innallaha alimun hakim, Allah Maha bijaksana, Allah Maha tahu. Maka khusus untuk umat Muhammad diagilah sebulan dalam setahun. Namanya Ramadan. Apa gunanya Ramadan itu? Untuk melatih kuda tadi, nafsu tadi, agar kita mendapatkan nafsul mutmainnah. Kan ada nafsu itu lawamah, ada amarah, ada mutmainnah.
Lawamah itu nafsu baliang-baliang terbuki. Kamu angin kare? Ya, jadi nafsu menceli angin. Pai nak celi angin lu je. Kau ke satu gua 10,000 seorang celi angin lu je. Habis menceli angin saya. Itu lawamah. Ada amarah. Amarah itu nafsu kudo. Tak bujur lalu terlintang patah. Long cik mentua lah. Kalau tak ada mentua dia rambah macam. Itu amarah tu. Yang benar adalah mutmainnah, nafsu yang tenang, yang bisa diatur. Nyoma biasa dono peralu. Nafsu yang betul-betul di dalam penerapan kerajonyo nyoma mempertimbangkan patut je mungkin. Bagaimana cara untuk mendapatkan nafsu ini? Yo perlu dilatih. Itulah gunanya sebulan penuh dia gedek Tuhan dalam setahun, agar kita mendapatkan sebuah nafsu yang mampu kita kendalikan. Itu gunanya tu Pak Adan Ibu. Melatih nafsu sama juga melatih kudo. Memang melatih kudo supaya pandai babendi tidak mudah, tidak bisa tengalaman sudah. Ada cuba orang calawe melatih kudo tengalaman tangga gigi tigo jadi. Bu kaki kudo tiba. Tepos dibawa kon calawe kerek lapang. Maka melatih nafsu, masya Allah. Ia nak rapi akar Pak. Kalau nafsu kau tak terlatih bapak ayo. Mama. Apa mama jadi kau caknya. Bakal nak mama datang ke rumah tek lain. Tek tu je. Tek mah sabalah. Tahu kau ya. Tahu aja bakal nak mama datang lain. Turusan orang kadang ni yang salah. Disasani anak kau tahu. Akhirnya terpaksa terus terang. Kau kan sama sekolah aja anaknya. Tapi kau dan kecil kau bodoh. Mada dia. Anak lu sudah, kau lu sudah lah. Dia anak orang sudah, anak datang ke rumahnya lagi. Apa salah? Kok kereta nama naik yang mau anak sasak? Sajak mulai otonya bertukar, tak mau naik lagi. Tak mau saya menumpang lagi. Bahkan semuanya, anda bos santale pai, bukan masalah santale pai, dia otonya tukar. Itu nafsu yang tidak terlatih. Makanya perlu Ramadan. Makanya Pak Ibu, kalau kita kembali kepada kajian nafsu, ada nafsu utama namanya. Nafsu utama. Apa itu nafsu utama? Makan dan berketurunan. Kalau Syekh Munufrud namanya adalah makan dan seks. Itu nafsu utama. Untuk yang dua ini manusia enggak perlu belajar. Makan cek, beranak cek. Anak ketek baru lahir kan langsung saya bawa ke susu langsung bisa minum dah. Cucu nak kan tak ada itu. Langsung saya bisa saja. Sebab itu sudah dibawa semenjak lahir. Termasuk makan. Manusia kalau cara makan dan apa yang dimakan sudah benar dan cara berketurunan sudah benar, maka terhadap yang lain-lain gampang diatur. Colah panang Jawa adalah yang pernah rakyat itu kiakan. Apabila dia sudah memakan yang benar dan cara makan yang benar, cara berkeluarga yang benar, beranak yang benar, maka kepada yang lain-lain dia akan sudah benar saja. Tapi kalau makan tak bukan tentuan, coba tak sebelah suang, salah tak ada yang tuang, tak tentu halal haram, nah lain lebih halal. Makanya dalam puasa intinya adalah makan, minum, termasuk berhubungan siang Ramadan. As-siyam al-imsak anil akli wasyarbi wa ghasyanin nisa minal fajri ilal maghrib. Puasa itu adalah menahan diri dari makan minum dan bercampur laki perempuan pada siang, mulai dari fajar sampai maghrib. Jadi mudah-mudahan bulan puasa Nabi Suwa bisa lebih berbekas terhadap diri kita dibanding dengan puasa-puasa tahunan lalu. Masih ada tinggal 14 atau 13 hari lagi kita bersiap untuk memasuki bulan Ramadan tahun ini. Itulah Pak dan Ibu. Rancak mana film Tarzan anak menonton sampai pagi, dek orang lah terang azan tentu mengaji langsung berhenti. Tiba di Padang hari pagi singgah ke rumah Pak Fauzan. Karena nur yang mengaji berhenti, sia tagak langsung azan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.